Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diva Sinta Saswandra dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sebelumnya, teman-teman pasti pernah mendengar berita di TV, baca di internet, atau lihat di media sosial kan? Tapi, apa itu teks berita yang sebenarnya? Kenapa berita harus akurat? Dan bagaimana sih cara menulis berita yang baik dan benar? Nah, di video ini kita akan membahas teks berita. Berita berarti kabar atau warta. Jadi, berita adalah teks yang berisi kabar terkini tentang sebuah peristiwa yang terjadi di suatu tempat. Objek liputan berita adalah peristiwa terkini yang mungkin tak terencana sebelumnya. Misalnya, peristiwa letusan gunung berapi, tidak ada seorang manusia pun yang tahu bahwa hari itu gunung berapi meletus, bukan? Unsur teks berita, berita cetak, digital, dan audiovisual sama-sama memiliki unsur sebagai berikut. Yang pertama, judul berita. Judul berita menggambarkan isi pokok berita dan menarik perhatian pembaca. Penulis berita harus benar-benar lihai mengemas judul. Ada beberapa contoh yang unik. Peringatan jam bumi di media sosial BDK Persada. Kedua, mencegah memburuknya gejala konsumerisme pada remaja. Selanjutnya, komunitas Kelana Bumi gelar malam keakraban di puncak Semeru. Yang kedua, teras berita. Teras berita berisi pokok peristiwa yang akan diberitakan. Biasanya dalam bagian ini tergambar apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana peristiwa terjadi. Biasanya disingkat dengan adik Simba. Teras berita merupakan bagian terpenting karena bagian ini memuat isi pokok sebuah berita. Contoh teras berita. Tim OSIS SMP Bhinneka Persada menggelar peringatan Jam Bumi pada hari Sabtu, 28 Maret 2020 dengan unik dan berbeda melalui akun Instagram mereka @bhinnekapersada. Selain melibatkan seluruh pihak sekolah, kami juga ingin menjangkau masyarakat luas dengan memanfaatkan media sosial, ujar Adit, Ketua OSIS SMP Bhinneka Persada. Yang ketiga, isi berita. Bagian isi berita merupakan bagian uraian berita. Dalam bagian ini, penulis menerangkan peristiwa yang ia beritakan. Contoh isi berita, mengambil tema sayang bumi berawal dari diri. Tim OSIS selaku penitia peringatan Jam Bumi mengadakan serangkaian kampanye virtual yang berlangsung selama 2 minggu. Kampanye virtual ini dapat diikuti oleh seluruh sekolah, Bhinneka Persada, guru maupun karyawan sekolah di aplikasi Instagram. Selanjutnya, menelaah unsur kebahasaan dalam teks berita. Kalimat dalam berita umumnya adalah kalimat yang memberitahukan sesuatu. Dalam penulisannya biasanya diakhiri dengan tanda titik dan dalam pelafalannya dilakukan dengan intonasi menurun. Dalam sebuah berita yang menceritakan proses kejadian atau sesuatu atau eksplanasi, kalian akan menemukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimatnya hanya memiliki satu klausa. Contoh, polisi menjaga gedung balai kota sejak pagi. Yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Contoh, ketika presiden datang, para polisi berpatroli di sekitar kawasan Jalan Merdeka, Bandung. Yang ketiga, konjungsi atau kata penghubung yang bermakna kronologis. Seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Contohnya, polisi memeriksa laboratorium yang terbakar, kemudian mereka melakukan wawancara kepada para saksi. Yang keempat, konjungsi kausalitas, seperti sebab, karena, oleh sebab itu. Contoh, kebakaran diduga terjadi karena kebocoran tabung gas, namun polisi masih terus melakukan penyelidikan. Oleh sebab itu, laboratorium akan ditutup selama 1 bulan ke depan. Yang kelima, kata ganti atau pronomina yang merujuk pada kejadian yang dijelaskan yang bukan merupakan persona. Oleh karena itu, kata ganti yang digunakan adalah kata tunjuk ini, itu, tersebut, dan bukan kata ganti orang, seperti ia, dia, mereka. Contoh, bencana tanah longsor terjadi di kota Sumedang kemarin malam. Peristiwa ini terjadi akibat hujan deras yang turun sejak pagi. Menelisik berita palsu. Sebuah berita selalu berdasarkan pada fakta, bersifat objektif sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, berimbang, lengkap, tepat, akurat, dan benar. Namun, sayangnya, berita palsu kadang sengaja dibuat dengan tujuan tertentu. Di sisi lain, artikel berita kadang dibuat bombastik untuk menarik perhatian pembaca.
Nah, pernahkah kalian membaca judul artikel seperti ini? 5 cara berbaikan dengan sahabat. Wow, nomor 4 bikin baper. Selanjutnya, kocak, gaya penyanyi mawar melakukan prank kepada asistennya. Nah, judul berita yang menarik perhatian pembaca umumnya menggunakan kata yang memancing emosi pembaca seperti kocak, seru, hingga kata seruan wow. Judul seperti ini membuat target penjumlah pengunjung sebuah halaman semakin banyak. Oleh karena itu, selain memilih berita yang lengkap dan akurat, tanyakan pada diri kalian, haruskah saya mengklik video ini, berita ini, apa artikel ini bermanfaat untuk saya? Selanjutnya, menulis berita. Kalian telah mempelajari beberapa jenis bacaan berita, unsur-unsurnya, dan cara mengenali berita palsu. Kali ini, kita akan berlatih menulis sebuah bacaan berita. Ikuti langkah-langkah untuk menyusun dan menuliskan sebuah berita berikut ini. Langkah pertama, mencari sumber berita. Teks berita berangkat dari sebuah peristiwa. Bersiaplah, pasang mata dan telinga kalian untuk mencari informasi memiliki nilai berita atau sumber berita di sekitar kalian. Sumber berita dapat berupa sebuah peristiwa, sebuah lembaga, tokoh yang mengalami peristiwa, tokoh terkait atau mengetahui peristiwa tertentu, dan literatur. Salah satu contoh peristiwa adalah terbakarnya laboratorium di kimia di sebuah sekolah. Langkah 2, mengumpulkan fakta-fakta. Setelah menemukan sumber berita, kalian harus menggali fakta atau data seputar sumber berita tersebut. Gunakan pertanyaan adik Simba, susun daftar pertanyaannya untuk mempermudah pekerjaan kalian. Contoh penggalian fakta seputar peristiwa kebakaran laboratorium kimia, apa yang terjadi, siapa yang menjadi korban, bagaimana keadaannya, kapan kejadian kebakarannya, mengapa kebakaran bisa terjadi, bagaimana suasananya saat itu, siapa yang bertanggung jawab, dan seterusnya. Langkah 3, menulis rancangan berita. Berdasarkan isinya, teks berita mengandung 6 unsur penting yang bisa dirumuskan dalam formula jurnalistik, yaitu adik Simba. Formula ini juga yang menjadi inti pemberitaan. Kemudian kalian juga telah memiliki daftar pertanyaan dan jawabannya. Sekarang, kalian akan menyusun jawaban-jawaban tersebut menjadi sebuah berita. Perhatikan cara berikut ini. Apa yang terjadi? Jelaskan pelaku utama atau orang-orang terlibat. Jelaskan waktu terjadinya peristiwa. Jelaskan tempat terjadinya peristiwa. Berikan alasan mengapa peristiwa itu terjadi. Bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Langkah 4, menyunting. Baca kembali berita yang telah kalian tulis. Cermati kembali penulisan huruf kapital serta penggunaan tanda koma dan tanda titik. Isi kolom di bawah ini untuk memastikan keakuratan teks berita kalian. Yang pertama, berita sudah berdasarkan fakta, berdasarkan pada peristiwa, pendapat, atau pernyataan sumber berita. Yang kedua, objektif, sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak dibumbui, ditambah, atau menyimpang. Ketiga, berimbang, adil antara sumber berita yang satu dengan sumber berita yang lain, tidak mengadu domba. Yang keempat, lengkap, mencakup jawaban dari pertanyaan adik Simba. Yang kelima, tepat, akurat, dan benar tanpa kesalahan. Langkah 5, merumuskan judul. Judul berita merupakan bagian yang dilihat pertama kali oleh pembaca. Judul berita disusun sebagai ringkasan fakta-fakta penting dalam berita. Judul berita hanya berisi kata kunci yang mengungkapkan ide pokok berita. Berikut adalah beberapa alternatif judul dari contoh sumber berita kebakaran di laboratorium kimia. Contoh pertama, lagi, kebakaran terjadi di laboratorium kimia. Contoh kedua, mencegah kebakaran di laboratorium kimia. Contoh ketiga, kebakaran akibat kelalaian siswa. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini tentang teks berita. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Tetap semangat, terus berkarya, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.